diseret dan dipukuli habis-habisan oleh warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Farida Ania. Sini aku, Farida Ania, akan membahas tentang cerita yang horor. Yuk, jangan kemana, tetap di channel aku. Let's go. Yang namanya mistis ini kan biasanya identik dengan pocong. Pocong itu identik dengan hal-hal gaib. Nah, dan juga bentar lagi nih kita akan menjelang puasa Ramadan Al. Katanya setan-setan bakal dikurung. Apakah itu benar? Nah, kembali lagi nih, saya akan menceritakan bagaimana di sejarahnya ada pocong yang identik dengan loncat-loncat. Jadi, kisahnya berawal dari seorang anak kecil yang bernama Duluh. Sejak kecil, Duluh merupakan anak yatim piatu. Kasihan banget ya Al. Bapaknya bekerja sebagai tukang penjat pohon. Bapaknya ini meninggal karena jatuh dari pohon kelapa saat Dullah masih berusia 2 tahun. Sangat malang nasibmu Dullah. Sedangkan ibunya meninggal karena serangan jantung saat Dullah berusia 12 tahun. Nah, jadi orang tuanya sudah meninggal. Dullah menjadi yatim piatu sejak umur 2 tahun. Jadi, Dullah hanya tinggal dengan neneknya. Hanya berdua mereka tinggal di rumah. Neneknya bekerja sebagai pengayam bakul yang terkadang tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Terkadang bisa makan, terkadang bisa tidak makan. Tapi di kehidupan Dullah dan nenek-neneknya ini terkadang sangat bahasanya itu sangat menyedihkan karena mereka dalam kehidupan sehari-hari itu sering kelaparan. Nah, jadi sebelum Dullah pergi untuk memeriksa sebuah keris gitu ya. Jadi neneknya ini memiliki sebuah keris yang dikatakan kerisnya itu sangat sakti. Nah, jadi neneknya ini mewariskan keris itu kepada Dullah untuk Dullah yang ibaratnya tuh bahasanya tuh melanjutkan keris itu karena neneknya sudah tua. Nah, jadi neneknya ini memberikan keris kepada Dullah untuk disimpan baik-baik. Nah, pada satu hari, Dullah akhirnya pergi dengan perut yang kosong dan lapar. Berjalan ke arah barat dan meninggalkan perkampungannya, meninggalkan neneknya juga. Setelah lama berjalan, Dullah akhirnya terjatuh karena saking kelaparan. Selama pingsan 3 hari 3 malam tanpa makan apapun. Bayangkan Al, selama 3 hari apakah kita sanggup tubuh kita ini untuk menahan lapar dan pasti mati kan? Nah, sedangkan si Dullah ini tidak mati. Kenapa? Nah, penasaran dengan kelanjutannya? Nah, setelah itu ada seorang perempuan yang kaya raya di sebelah kampung Dullah ini. Namanya adalah Inggit. Ia datang dengan Pak Kusir dengan delman. Nah, melihat si Dullah nih. Kenapa tuh anak bocah 2 tahun kok bisa pingsan? Kenapa? Kalau didekatinya lah si Dullah ini. Pak Kusir, kata Ibu Inggit, apakah kamu tahu dengan anak bocah ini? Saya tidak tahu, ya kata Pak Kusir nih. Akhirnya dibawalah si Dullah ini ke rumah Ibu Inggit. Nah, setelah itu diberi makan. Akhirnya Dullah sadar. Habisnya kaget. Di mana aku nih? Kata si Dullah. Nah, kembali lagi nih. Singkat cerita, setelah Ibu Inggit ini menjenguk saudaranya bersama Dullah kan sudah ceritanya ini sudah di rumah Inggit. Akhirnya Dullah ini ingat kepada neneknya, ingin menjenguk neneknya yang sedang sakit tadi di rumah. Nah, setelah itu Inggit dan si Dullah ini menjenguk neneknya dan juga Inggit menjenguk saudaranya. Ia pun langsung pergi ke rumah Duluh yang menolong neneknya. Inggit membawa nasi dan lauk padahal. Tapi namun nasib buruk menimpa Dullah. Kenapa? Karena neneknya yang malang itu sudah meninggal karena kelaparan. Tidak ada yang dimakan dan asupan apapun, akhirnya kelaparan. Nah, Inggit kasihan sekali melihat Dullah yang tidak punya apa-apa dan punya tidak siapapun lagi. Akhirnya
Ia menawarkan pekerjaan kepada Dullah sebagai pengembala kerbau. Nah, jadi Dullah ini pun setuju karena dia tidak ada hidup dengan sebatang kara, neneknya sudah meninggal dan tidak memiliki orang tua. Akhirnya dia setuju bahwa Ibu Inggit ingin membawanya ke rumah Ibu Inggit. Nah, pada pagi harinya, Dullah meninggalkan rumahnya dan pergi bersama Inggit. Setibanya di rumah Inggit, Dullah kagum melihat rumah yang begitu mewah, yang begitu besar dan luas sekali. Karena rumah Dullah sangat kecil. Nah, tak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki yang berumur kurang lebih 35 tahun. Laki itu berkumis tebal, memakai jas hitam dan sarung batik berwarna keemasan. Nah, lelaki itu adalah Raden Jayakusuma. Orang-orang biasanya memanggilnya di kampung itu Raden Jaya. Mereka itu terpandang sangat kaya di desa sana. Di kampung itu peribahasanya tuh kalau kita biasanya menyatakan itu sekitar kayak juragan, ya juragan. Nah, Inggit dan Raden Jaya mempunyai anak bernama Rara, berumur 9 tahun. Rara sama Dullah ini sepantaran, seumuran. Nah, Duluh pun mengembala kerbau berdua dengan si Karkam. Nah, siapakah si Karkam ini? Nah, tapi nih si Karkam ini bukanlah orang baik. Malang pulang nasib si Dullah. Akibat orang tua sudah meninggal, bertemu dengan rekan kerja yang sangat jahat, sangat malang nasib muka si Dullah. Nah, singkat waktu, di si Karkam ini biasanya makan siang sama si Dullah, tapi makanannya itu pun diambil oleh si Karkam, sedangkan si Dullah ini tidak makan, diambil haknya si Dullah ini oleh si Karkam. Nah, si Karkam memanglah orang yang kejam. Ia sering menindas pekerja lain seperti Duluh. Penderitaan Duluh tidak sampai di situ. Si Karkam sering memukul Dullah lantaran hanya melakukan kesalahan yang kecil. Padahal masih berusia 9 tahun, sudah disiksa, tidak makan, malang sekali nasib Dullah. Tubuhnya pun semakin kurus. Ia hanya punya waktu sebentar untuk istirahat. Berbeda dengan si Karkam. Pekerjaannya hanya tidur, bermalas-malasan, jadi mandor. Nah, itulah pekerjaan si Karkam yang pemalas. Beberapa tahun, akhirnya Dullah sudah besar dan dewasa. Nah, di umurnya yang ke-23 tahun, ia masih bekerja dengan Jaya. Namun, bukan menjadi pengembala kerbau. Nah, ibarat itu si Duluh ini naik jabatan. Dulu sebagai ini menjadi gembala kerbau. Ia sekarang sudah berganti pekerjaan menjadi penggarap sawah petani. Dulu kan manuk kerbau, sekarang menjadi penggarap sawah petani. Suatu hari saat Duluh sedang mencangkul sawah, tiba-tiba dua ibu-ibu yang sedang lewat di pematang sawah. Ibu-ibu sedang lewat membincangkan Rara. Rara ini adalah putri dari Raden Jaya yang terkena gigitan ular tanah saat main di kebun. Nah, jadi Rara ini bermain-main di sawah, akhirnya dipatuk ular di kebun. Nah, si Dullah ini nih mendengar perkataan ibu-ibu tadi. Ia segera meletakkan cangkulnya, tergesa-gesa nih, dan pergi menjenguk Rara. Nah, si Dullah ini akhirnya ingin menjenguk si Rara. Setibanya di sana, Duluh melihat Rara terkapar di kamarnya sambil menangis kesakitan. Bekas gigitan ular yang ada di pergelangan kaki kanannya sudah membiru. Saat itu belum ada dokter. Raden Jaya mengobati putrinya dengan obat-obatan tradisional dan memanggil tabib. Nah, pada zaman dulu itu ada biasanya obat-obat tradisional dan tidak ada dokter dan sebagainya, pasti ada tabib. Untuk menyembuhkan putrinya,
Inggit menangis mengisi putri satu-satunya itu. Ia takut jika putrinya meninggal karena tidak sedikit orang di kampungnya itu kalau digigit ular biasanya meninggal. Nah, jadi dulu nih kasihan melihat kondisi Rara. Seketika ia teringat dengan keris. Nah, jadi ibaratnya sekian abad lamanya, beberapa tahun umur dari 2 tahun, 9 tahun sampai 23 tahun baru ingat bahwa dia si dulu ini memiliki keris yang diberikan oleh neneknya. Nah, lambat laun waktu, si dulu ini, Raden ini, mohon maaf, bolehkah saya coba untuk mengobati Rara? Kata si dulu dengan kerisnya ini. Si dulu ini memang tidak tahu bahwa keris itu memang sakti sebenarnya. Nah, memangnya kamu bisa mengobati orang sakit? Kata Raden Jaya. Kata Raden Jaya mengatakan kepada dulu, dengan memiliki keris ini aja kok bisa gitu ya. Jadi kata si dulu, saya akan coba Raden. Nah, mohon izin dari Raden, kata dulu. Nah, jadi Raden Jaya pun mengizinkan dulu untuk mengobati Sarah dengan kerisnya tadi. Nah, lalu dulu mengeluarkan keris dari dalam kantungnya dan menempelkan kerisnya ke dalam lukanya Rara. Nah, dengan sekecap keris ini saja, akhirnya ajaibnya luka itu tertutup dan kering saat itu juga, saking ajaibnya keris ini ya. Nah, saking ajaibnya keris ini saat ditariknya anunya ke luka ini langsung hilang biru dan memar-memarnya. Kata si Raden, wah benar-benar sakti kerismu yang dimilikimu dulu katanya gitu ya. Nah, jadi kamu dapat keris itu dari mana nak? Nah, tanya Inggit. Inggit ini dari kecil kan dari bersama dulu. Dimana dapat keris katanya kan dari umur 2 tahun, di bawah umur 9 tahun sampai umur dewasanya 23 tahun beranjak dewasa. Nah, kata si dulu, ini pemberian nenek saya dulu, jawabnya. Ia tidak menyangka jika kerisnya itu sangat sakti. Beberapa hari kemudian, akhirnya Rara bisa sembuh total dan bisa beraktivitas seperti semula. Nah, jadi Rara ini seumuran dengan si dulu. Seumuran mereka ini berdua, sekitar Rara 24, si dulu 23. Nah, jadi karena dulu yang membuat Rara sembuh, dulu akhirnya dienak emaskan oleh Raden Jaya. Diemaskan, jadi ibarat itu kan setelah mengobati anaknya Raden, ya jelas kan naik jabatan lagi sebelumnya menjadi seorang keluarga petani. Nah, jadi tinggal ini diperbaiki, makanannya pun diperhatikan. Perlakuan istimewanya itu yang dilakukan Raden Jaya kepada dulu membuat si Karkam iri kepadanya. Ya, Karkam ini kan sangat iri dan angkuh dan sombong sebagainya. Nah, si Karkam ini tahu, tertarik pada kerisnya si Dulah ini. Ia pun ingin memiliki keris itu. Tengah malam saat Dulah sedang tidur, di saungnya itu, di rumahnya itu, si Karkam mengedap-ngedap masuk dari mencari si keris Dulah. Nah, sebelum si Karkam mengambilnya, Dulu bangun dan menendang lelaki tua itu keluar dari saungnya, dari rumahnya. Tak terima ditendang, si Dulah ini menendang si Karkam. Tidak terima nih si Karkam ditendang. Akhirnya mengambil golok si Karkam. Langsung menebas leher Dulu sampai putus, penggal. Akhirnya penggalah kepala Duluh ini lepas dari badan. Nah, seketika itu juga Dulah tewas begitu saja. Nah, si Karkam ini terburu-buru nih mengambil keris kecil dan yang di dalam saku Duluh. Nah, akhirnya diambillah kerisnya itu. Sedangkan Duluh ini sudah tewas, kepala penggal. Nah, untuk menghilangkan jejak, si Karkam mengubur jasad Duluh di belakang saungnya, di belakang rumah mereka yang tinggal berdua. Kan si Karkam ini tinggalnya di serumah dengan si Duluh. Nah, juga membersihkan bercak darah yang ada di saungnya itu. Nah, lambat laun waktu gitu ya. Kan sudah dikubur nih Duluh tadi di belakang rumah mereka. Keesokan harinya, saat pembantu Inggit ingin mengantarkan makanan kepada Duluh, ia heran mengapa Duluh tidak ada di dalam saungnya itu di dalam rumahnya. Pembantu itu melaporkan kejadian itu kepada Raden Jaya.
Kemana si Duluh ini tidak ada ya, padahal kan dia sudah tewas dibunuh oleh si Karkam. Nah, Raden Jaya lalu memanggil si Karkam. Saat itu si Karkam pura-pura tidak tahu, padahal dialah pelaku pembunuhan si Duluh yang telah menebas kepala si Duluh ini tadi. Akhirnya dikuburlah kan Duluh tadi. Nah, aneh sekali, tidak biasanya Duluh bersikap seperti ini, ujar Inggit. Tidak ada di rumahnya. Kemana, kata si Inggit si Duluh ini. Inggit ini kan menganggap Duluh ini sebagai anaknya, karena kan dari kecil, dari umur 2 tahun dibawanya ke istana itu. Dari kemarin saya tidak kandang aja Bu, katanya melihat dari pembantunya si Karkam. Nah, aneh sekali, kata si pembantu yang memberikan makanan, kan sebelumnya si Duluh ada, katanya. Kata Raden Jaya. Saat semuanya lagi bingung, tiba-tiba muncul seorang lelaki muncul dari pintu rumahnya Raden Jaya. Timbullah seorang laki-laki nih, timbul dari pintu rumah mereka. Raden cari saya, kata laki-laki itu. Siapakah laki-laki itu ya Al? Penasaran. Nah, ketika Raden Jaya menoleh ke arah pintunya, laki itu adalah Duluh. Nah, Duluh lagi, kenapa bisa tampak hidup lagi ya? Nah, gitu. Ia tampak sehat walafiat. Sembari tersenyum sopan, ia lalu mendekat ke arah Raden Jaya. Akhirnya Duluh ini tidak meninggal, hidup lagi. Nah, kenapa jadi begitu ya Al, bisa? Nah, penasaran? Oke, lanjut ceritanya lagi. Wah, ajar kata, aku kira kamu pergi dulu, kata Raden Jaya mengatakan kepada Duluh. Si Karkam benar-benar terkejut saat melihat Duluh muncul. Ia bingung mengapa Duluh masih hidup, kata Karkam di dalam hati, padahal dia pelaku pembunuhannya. Nah, di situ. Nah, padahal jelas tadi malam ia sudah berhasil membunuh pemuda itu dengan memenggal kepalanya, memisahkan dari tubuh. Kenapa bisa hidup lagi, kata si Karkam dalam hati. Maaf Raden, tadi saya sedang di sungai buang air besar, jawab si Duluh. Si Karkam lalu meraba-raba kantongnya, dan ternyata keris kecil yang ia curi itu di dalam kantongnya sudah menghilang. Nah, si Karkam gegas mencari keris itu. Ternyata hilang. Keris itu pindah ke tangannya Duluh lagi. Tanpa bicara sepatah kata, si Karkam lalu pamit dari hadapan Raden Jaya. Si Karkam masih bingung dengan Duluh yang bisa hidup lagi. Bingung sekali si Karkam ini sampai terbengong-bengong karena penasaran. Si Karkam berniat akan membunuh Duluh lagi. Nah, membunuh lagi, yang kedua kalinya si Karkam akan membunuh. Malam pun tiba. Di saat Duluh tertidur, si Karkam mengedap-edap masuk ke dalam saungnya, ke dalam rumahnya. Tanpa ancang-ancang lagi, si Karkam langsung merusukkan golok tempat di dadanya Duluh. Di dada. Setang pertama kan si Karkam membunuh Duluh dengan memenggal kepala, sekarang di dada. Nah, Duluh sempat berteriak kesakitan dan pada akhirnya ia tewas. Seketika mati lagi si Duluh ini dengan kedua kalinya dibunuh oleh si Karkam. Si Karkam takut kalau nanti Duluh bangkit lagi. Lalu ia memikul jasad Duluh ke sungai dan langsung menghanyutkannya. Lalu ia juga membersihkan bercak darah yang ada di saungnya Duluh, di dalam rumahnya si Duluh. Ia juga mencuri keris yang diyakini menjadi sumber kekuatan Duluh. Nah, niat dari awal kan si Karkam ini memang tidak bagus, memang tidak baik. Akhirnya hendak mencuri lagi kerisnya itu supaya sakti. Nah, jadi akhirnya si Duluh ini tewas lagi dengan ditusuk di dadanya ini. Nah, dibuanglah ke sungai si Duluh, mayatnya si Duluh. Keesokan harinya, tetap saja pemuda itu hidup lagi, tidak mati lagi. Si Karkam melihat sedang mencangkul sawah. Lalu ia berpikir akan mengadukannya kepada Raden Jaya kalau Duluh punya ilmu hitam. Iya, ilmu hitam 2 kali saja tidak mati-mati akibat keris sakti tadi. Tapi seketika si Karkam memberitahukan kepada Raden Jaya dan keluarga mereka tidak percaya ke si Karkam. Keluarga besar Raden Jaya dan si Inggit tidak percaya bahwa si Duluh itu memiliki kesaktian yang luar biasa. Setelah beberapa tahun kejadian itu, ternyata Rara menyimpan rasa cinta kepada Duluh. Ya, lambat laun kan mereka bersama terus. Nah, namun jelas bahwa Raden Jaya tidak
Raden Jaya dan Inggit tidak merestui cinta mereka. Apa kata warga nanti kalau putrinya menikah dengan seorang kuli cangkul? Karena alasan itu mereka langsung menikahkan Nala dengan anak juragan kaya asal Lampung. Lelaki itu bernama Sanghyang. Sanghyang ini mungkin dari Lampung, keluarga yang tersepantan ya dengan Rara, sedangkan Dullah ini kan hanya rakyat biasa. Mau tidak mau, Rara harus mengetahui keinginan kedua orang tuanya itu. Setelah menikah, Rara tetap tidak bisa melupakan Duluh. Nah, lambat laun akhirnya kan Rara tadi menikah dengan pemuda yang berasal dari Lampung, tapi Rara tidak bisa melupakan Duluh, tetap cinta dengan Duluh. Maka tengah malam, saat suaminya sudah tidur, ia mengendap-endap keluar kamar. Akhirnya si Rara ini saking cintanya dengan Dullah, saking menyimpan rasa, akhirnya dia pergi ke rumahnya Dullah. Nah, malam pun tiba. Ia sambil membawa obor, kan di saat itu tidak ada listrik ya. Rara ke sawah, dia mendatangi sawah untuk mendatangi Duluh. Saat itu Duluh itu sedang melamun di depan saungnya, di depan rumahnya Dullah melamun. Dan akhirnya mereka melakukan hubungan terlarang. Mereka tidak menyadari bahwa si Karekam ini sedang mengintip di balik celah belik. Lalu si Karekam ini lari, terburu-buru nih, tergesa-gesa ke rumah Raden. Nah, Jaya untuk melaporkan kejadian yang telah dilihatnya. Ya iyalah, si Karekam ini sudah dari awal tidak suka dengan si Duluh. Jelas Mahat ini langsung gas-gas melaporkan ke rumah Raden Jaya. Raden Jaya dan istrinya benar-benar murka mendengar info dari si Karekam. Murka mendengar melakukan perhubungan itu. Lalu mereka membangunkan orang kampung dan mengepung Duluh. Mengepung, melaporkan ini dan sebagainya, bunuh dulu ini sebagainya. Malam itu puluhan warga berbondong-bondong pergi ke sawah untuk mengepung Duluh. Akhirnya Duluhnya diseret dan dipukuli habis-habisan oleh warga. Si Karekam lalu menghabisi nyawa pemuda itu dengan menghantamkan batu ke kepala Duluh. Wak, 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 kepalanya. Nah, di situ dia sudah mati, kata Raden. Dia sudah mati, kata Raden Jaya. Inggit sebenarnya kasihan sama Duluh, tapi ia tak mampu berbuat apa-apa. Ia hanya bisa menyaksikan penderitaan Duluh. Inggit ini sebenarnya kasihan dengan Duluh karena kan dari awal hidupnya itu dari kelaparan, umur 2 tahun diangkat oleh si Inggit, dibawa ke istana dan sebagainya. Ibaratnya tuh dikasihani dari kecil, tidak sanggup juga akhirnya ya Inggit ini. Tapi apalah daya, kata Ibu Inggit, tidak bisa berbuat apa-apa setidaknya. Nah, habis itu lambat laun Raden Duluh ini bisa hidup lagi. Ia punya ilmu hitam, ujar si Karekam. Dulu kan dari awal si Karekam mengatakan ini kepada si bapak, kepada Raden, tapi dia tidak percaya. Nah, ya benar kamu, tanya Raden Jaya dengan wajah terharan-haran. Kita lihat saja besok, ia pasti akan hidup kembali, kata si Karekam. Untuk mencari kebenarannya, jenazah Duluh pun tidak dikuburkan, tapi hanya dibaringkan saja di depan rumah Raden Jaya. Menjelang subuh, warga digegerkan dengan apa yang dilihat. Nah, digegerkan nih warga, lihat mereka. Jenazah Duluh hidup kembali lagi dengan yang ketiga kalinya. Semua lukanya juga sembuh secara misterius. Yang plak tadi darah pun belum menurun kepala dan ini dibungkam oleh batu. Seketika hilanglah darah dan kembali seperti biasa lagi, juga sembuh secara misterius. Nah, kenapa ya Dullah itu bisa jadi seperti itu? 3 kali mati, 3 kali saat yang terakhir di bangku hatam dan sebagainya tetap hidup. Ada apa dengan keris itu? Ini adalah babak terakhir bagaimana terjadinya sejarah pocong itu. Nah, ada apa dengan terjadi dengan keris itu dan apa yang terjadi dengan Duluh ini? Nah, kayak lambat laun waktu berjalan, dia punya ilmu Pancasuna, kata Raden Jaya. Duluh memang mempunyai ilmu Pancasuna. Ia tidak pernah mempelajari ilmu itu, tapi ilmu itu ia dapatkan secara alamiah dari nenek moyangnya yang telah hidup ratusan tahun lalu, dan hanya Duluh yang ialah pewaris tunggal ilmu itu. Sebenarnya Duluh ini sudah meninggal berkali-kali
Bahkan saat ia kelaparan di jalan setapak itu dulu sebenarnya sudah meninggal, tapi sudah mati. Nah, jadi dari umur 2 tahun dulu ini pernah kelaparan 3 hari 3 malam. Kenapa bisa hidup lagi? Karena memiliki ilmu Pancasauna secara yang diwariskan oleh neneknya yang tadi. Karena ia berhasil hidup lagi. Dullah juga sudah meninggal saat ia disiksa si Karkam waktu masih kecil. Karena dulu beberapa kali mendapat pukulan keras di bagian dadanya. Jadi dari kecil sudah kelaparan, pernah disiksa si Karkam, ia pernah mati juga sebenarnya. Tapi karena ilmu itu, akhirnya si Duluh ini hidup kembali karena mempunyai ilmu warisan yaitu Pancasauna. Kebetulan di kampung itu ada seorang dukun yang mengerti tentang ilmu Pancasuna. Jadi seorang dukun tahu nih ilmu Pancasauna. Pancasauna ini setelah dibunuh akan hidup lagi, setelah dibunuh akan hidup lagi. Nah, Raden, kita buang saja dulu ini ke lembah, ujar dukun itu. Di kampung itu memang ada satu lembah yang sangat dalam dan curam. Kalau ada manusia yang masuk ke dalam lembah itu mungkin tidak akan dapat keluar lagi, kata dukun itu. Nah, Duluh pun diseret warga menuju lembah mengerikan itu. Diseret, kan Dullah tadi hidup lagi, akhirnya diseret warga untuk membawa ke lembah tadi. Sementara Rara hanya bisa menangis sejadi-jadinya. Rara kan saking cintanya dengan Dullah tidak bisa berbuat apa-apa melihat si Duluh dilakukan seperti itu. Ia menangis tergigih, Dullah, Dullah, Dullah dan sebagainya, kan hati dengan rasa cinta dan sebagainya. Ia memohon kepada ayahnya agar Duluh tidak dibuang ke lembah itu. Tapi Raden itu sudah gelap hati, marah dengan kelakuan ini karena setelah melakukan hubungan terlarang tadi dengan Rara. Akhirnya Duluh tadi dibuanglah ke lembah itu. Nah, sebelum dibuang ke lembah, Raden Jaya menyuruh warga untuk membungkus Duluh dengan kain putih dan mengikat seluruh tubuhnya agar Duluh tak bisa berkutik. Diikatlah seperti mayat yang ingin dikuburkan, kan biasanya dengan kain kafan, seperti sepenuhnya seperti itu. Selain itu, si dukun juga menancapkan keris panjang yang dimiliki oleh Duluh tadi ke dadanya. Karena keris itu bukan kerislah sembarangan. Nah, orang yang mempunyai ilmu Pancasauna tidak akan bisa berkutik selama keris itu masih menancap di perutnya. Jadi keris itu dipancapkanlah ke perut si Dullah. Sesampainya di bibir lembah, mereka langsung melemparkan Duluh ke dalam lembah itu. Tidak berselang lama setelah Duluh dilemparkan, entah apa yang ada di pikiran Rara yang karena cinta mati dan sebagainya, ia malah menjatuhkan dirinya sendiri ke dalam lembah itu. Ia ingin mati bersama Duluh. Nah, jadi Rara terjun juga dan akhirnya mati juga sih di Rara ini. Cinta abadikah bersemi kembali? Mungkin, walau alam. Semua orang bertiak memanggil Rara. Rara, Rara, kata Ibu Inggit. Rara, Rara, kata Raden. Saking sedih sekali ya karena anak semata wayangnya terjun juga ke dalam lembah itu. Tapi ya sudah tidak bisa diselamatkan hingga akhirnya lembah itu dinamakan Lembah Rara. Lembah Rara dinamakan. Dulu juga tidak pernah terlihat lagi di perkampungan. Ia terjebak ke dalam lembah tersebut bersama jasad si Rara. Bertahun-tahun waktu bersilang kembali. Kemudian kalau Raden Jaya sudah tidak ada lagi terdengar dan meninggal semua. Perkampungan pun sepi, juga sudah tidak ada, berganti generasi, waktu berganti, tahun berganti. Nah, Lembah Rara yang dulu menjadi tempat pembuangan Duluh, semakin hari mereka semakin dangkal. Nah, karena kian tertimbun, kian tahun tanah tertimbun dan sebagainya. Jadi suatu hari ada laki paruh baya yang turun ke lembah itu. Turun ke lembah beberapa tahun dan sebagainya.
seiring waktu kan tidak ada lagi kejadian kasus seperti itu, hilang seolah-olah. Nah, jadi ada seorang laki-laki tiba di mencari rumput. Laki ini dia harus membawa makan kambing-kambingnya karena mencari rumput ke bawah lembah tadi, ingin memberi makan kambing-kambingnya. Dia melihat di dasar lembah ada tumbuhan dan rumput liar di sana. Awalnya laki-laki ini tidak melihat keanehan apapun. Namun tak lama kemudian melihat seorang lelaki itu kaget nih, napasnya tergagah. Dia heran, suara apa tadi? Kata si bapak-bapak itu, suara apa tadi ya? Mendengar suara ini, suara apa kata bapak tadi? Nah, bisikan di dalam hati, karena penasaran, dia pun mendekati sumber suara itu. Bergesak-gesak seorang laki-laki ini, mencari suara seperti ada di dalam tanah, kata bapak ini. Nah, dengan terburu-buru dia menggali tanah dan untungnya tak terlalu dalam. Nah, dikisah-kisah di tanah-tanah tadi. Setelah berhasil menggali tanah itu, ia melihat sosok manusia yang dibungkus menggunakan kain putih. Ya, kalau kita kan dibungkus dengan kain kafan ya. Nah, dibungkus dengan kain putih atau kain kafan. Bukan hanya itu saja, lelaki itu juga melihat ada keris yang tertancap sosok manusia itu. Nah, jadi seorang bapak-bapak tadi Parubaya melihat terbaring di keris itu di perutnya. Nah, lelaki Parubaya itu menyangka kalau sosok lelaki itu adalah korban pembunuhan. Kenapa dia korban pembunuhan? Karena ada keris di dalam perut, di atas perutnya. Nah, yang masih bertahan hidup, kata si bapak ya tadi itu. Padahal abad berganti abad ya, tahun berganti tahun. Nah, ia malah mencabut keris yang menancap di tubuhnya dulu. Seketika saja dulu terbang ke langit. Sambil tertawa, hahaha, lepaskan keris tadi langsung, hahaha. Nah, dulu sudah bukan lagi manusia. Tubuhnya dipenuhi oleh energi makhluk gaib yang jahat. Ia pun menggentayangan dan masih menggunakan kain putih itu. Dulu menghantui warga kampung dan semenjak saat itu dikenal hantu bernama pocong. Nah, jadi singkat ceritanya, itulah tadi asal usul terjadinya hantu pocong. Oke Al. Nah, di sini saya akan menceritakan singkat lakonnya ya. Jadi terjadinya pocong itu akibat keris yang sangat sakti yang menghantui si Karkam yang dengan iri dengkinya kepada si Dulu. Dan Dulu ini sebenarnya sangat sangat kehidupannya itu sangat sedih, sangat menyentuh hati sebenarnya. Dari kecil sudah ditinggalkan kepada orang tuanya meninggal telah memanjat pohon umur 2 tahun, ibunya meninggal dengan serangan jantung, sedangkan neneknya meninggal. Dan kehidupannya berikutnya setelah ikut dengan Ibu Inggit disiksa oleh si Karkam. Setelah dewasa terjadi pembunuhan seperti ini dan sebagainya. Sebenarnya kehidupan si Dulu ini sangat sengsara dan menyedihkan. Nah, dari kisah pocong ini kita belajar bahwa sebenarnya kehidupan yang biasa-biasa aja, syukuri apa yang ada dan jangan serakah dengan apa yang kita inginkan gitu ya. Sebenarnya kisah pocong ini memang di dunia kita masih kanak-kanak pun takut ya dengan identik dengan pocong yang loncat-loncat gitu ya. Jadi oke, Al, kita akan sudah berakhir cerita dengan singkatnya tadi dari sejarahnya pocong. Nanti jangan lupa like and comment, di subscribe di YouTube saya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.